Oke, balik lagi sama gua Mustafa, founder dari Kelas Lamar Kerja. Di video kali ini gue bakal ngebahas dan ngebedah kenapa banyak CV kita yang udah kita kirimkan atau yang udah kita lamar, loker-loker yang udah kita lamar ini banyak yang nggak ada tindak lanjutnya atau dari 100 lamaran kita cuma dapat satu dua panggilan interview. Nah, hari ini gue bakal ngebedah itu semua dimulai dari pengetahuan umum dulu mengenai metode atau cara melamar kerja. Jadi metode melamar kerja ini ada banyak ya yang biasa kita dapatkan untuk informasi lowongan kerjanya. Pertama udah jelas mungkin dari kita semua tahu ada yang namanya job portal. Job portal ini untuk yang job portal pihak ketiga ada contohnya Jobstreet, Glints, LinkedIn dan lain sebagainya. Nah, karakteristik utamanya itu CV kita disaring atau di screening otomatis oleh sistem ATS. Lalu berikutnya ada job portal tapi adanya di situs web perusahaannya langsung. Ini juga sama, karakteristik utamanya screening CV-nya itu otomatis oleh sistem ATS-nya. Tapi bedanya mungkin penempatan informasi lowongan kerjanya aja. Jadi untuk yang ini di situs webnya langsung, si perusahaannya langsung gitu. Kalau tadi kan pakai pihak ketiga, pakai Jobstreet atau pakai LinkedIn dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya ada halaman karir perusahaan. Ini biasanya sering kita temui kalau kita sama masuk ke website perusahaan, lalu di situ diinformasikan untuk mengirimkan CV melalui email bla bla bla. Biasanya seperti itu untuk halaman karir perusahaan. Terus juga email rekrutmen perusahaan. Nah, ini nyambung sama yang nomor 3 tadi. Jadi kalau email rekrutmen perusahaan ini selain dari websitenya biasanya suka di-share lewat info-info loker di Telegram, di Instagram, atau di website informasi loker lainnya. Nah, karakteristik utamanya kalau email rekrutmen perusahaan itu kan contohnya rekrutmen@namaperusahaan.com gitu. Terus juga ada karir@namaperusahaan.com atau .id dan lain sebagainya. Terus yang kelima ini email langsung rekruter. Jadi kalau yang nomor 4 ini untuk rekrutmen resminya gitu ya, yang satu email akan dipakai nanti untuk menerima CV dari berbagai tim yang ada di HR, biasanya seperti itu gitu ya, akan ngecek CV kandidatnya ini dari satu email aja. Kalau ini direct langsung, jadi emailnya itu email langsung si rekruternya. Nah, karakteristik utamanya itu biasanya keywordnya ada nama rekruternya, terus nama perusahaan.com. Dan ini pun sama dengan yang dua tadi gitu ya, dengan yang email rekrutmen perusahaan, ini udah pasti CV-nya itu di screening secara manual oleh rekruternya langsung. Kalau yang email rekrutmen perusahaan, mungkin ini agak butuh waktu untuk screening CV karena semuanya itu masuk ke satu email yang sama, tapi yang screening itu biasanya lebih dari satu orang ya untuk screening CV-nya. Tapi kalau yang email langsung recruiter biasanya ya si recruiternya ini nih as a person satu orang dia yang bakal screening CV-nya secara manual. Dan yang terakhir ini adalah nge-DM langsung rekruternya di LinkedIn. Nah, biasanya karakteristik ini sering kita temuin kalau kita buka LinkedIn terus ngelihat di beranda kita ada rekruter yang posting lowongan kerja, terus nanti diarahkan untuk kirim CV-nya itu by DM ke LinkedIn mereka. Nah, ini juga masuk salah satu metode cara melamar kerja gitu. Kurang lebih ada ini gitu. Di luar itu mungkin ada beberapa lagi, contohnya misalkan kita ngisi Google Form dan lain sebagainya gitu. Oke, kita lanjut untuk bahasan keduanya. Di sini sama, kita harus tahu proses rekrutmen secara umum dulu biar nanti konsepnya itu sama semua ya. Jadi kita bisa tahu titik mana yang memang mau kita manfaatkan untuk ngebuat lamaran kerja kita lebih efektif. Nah, untuk proses rekrutmen umum sendiri, ini sebenarnya tentu teman-teman yang udah pernah ikut proses rekrutmen pasti tahu lah ya proses rekrutmennya itu seperti apa. Dan di setiap perusahaan juga pasti
ada beberapa yang berbeda gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya dari yang umum aja dulu, pertama dari lowongan kerja itu diposting, lalu setelah itu masuk ke proses screening CV oleh ATS system atau oleh screeningnya itu oleh manual by recruiter. Lalu setelah lolos screening CV biasanya dijadwalkan untuk tes psikotes atau psikometri, atau biasanya ada tes kemampuan-kemampuan lain. Lalu berikutnya setelah lolos tes psikotes biasanya dia jadwalkan untuk wawancara dengan HR atau recruiter untuk menggali lebih dalam yang ada di CV-nya si kandidat gitu, atau mungkin lebih enaknya kalau recruiter ini lebih condong ke melihat potensi culture fit company-nya ini dengan si kepribadiannya kandidat gitu. Nah, lalu kalau udah lolos ke wawancara recruiter, biasanya langsung masuk ke wawancara user atau user plus direksi juga, tergantung level jabatan. Nah, wawancara user ini umumnya memang pembahasannya seputar teknis pekerjaan yang ada di lowongan kerja yang dilamar gitu. Jadi memang kebanyakan ya wawancara user yang ngegali seputar teknis pekerjaan, beda dengan yang HR gitu. Lalu terakhir, ini juga tentatif sebenarnya, ada di beberapa company dan ada yang nggak ada juga, medical check up. Untuk medical check up sendiri tentatif ya, berarti sifatnya ada yang nggak diperlukan mungkin, dari sisi kebijakan rekrutmen perusahaannya ada yang diperlukan. Baru setelah itu masuk ke tahap offering letter. Jadi dari sini saya ilustrasikan sebagai funnel gitu ya, funnel proses rekrutmen umum. Nah, terlepas dari hal itu mungkin ada yang beda-beda nih proses rekrutmennya. Kayak contohnya misalkan setelah screening CV itu ada yang lanjut ke wawancara dengan HR atau dengan recruiter, lalu lanjut ke user, tapi ada juga yang memang uh, dia itu harus tes psikotes dulu atau tes tes kemampuan dulu. Terus ada juga yang memang perusahaan ini tuh tesnya bareng recruiter dengan user, dan banyak lagi lah variasi-variasinya. Tapi di luar itu memang kalau saya ilustrasikan ini sebagai funnel ya, sales funnel. Jadi contohnya misalkan kalau saya posisikan diri saya sebagai lamar kerja nih, ini kan ada 100 lowongan. Dari 100 lowongan itu belum tentu 100-100-nya ini akan lolos screening CV, itu udah pasti banyak atau ada beberapa yang gagal gitu. Kebanyakan mungkin kita gagal di tahap screening CV. Nah, dari 100 misalkan katakan kita lolos screening CV dan dipanggil untuk tes psikotes atau wawancara dengan recruiter itu ada 10 atau 20 gitu ya dari 100 lowongan kerja yang kita kirim. Makin lama pasti bakal menyusut sampai ke kita lolos, dinyatakan lolos untuk ikut atau dijadwalkan wawancara dengan user dari 10, sisa 2, 3 atau 1 gitu ya. Sampai ke tahap offering letter. Nah, ini ibaratnya mungkin sama seperti sales funnel. Jadi kita harus paham ini juga gitu, mana yang proses rekrutmen paling penting untuk menunjang kesuksesan kita diterima bekerja sampai dapat offering letter. Oke, lalu berikutnya di sini kita bakal ngebahas probabilitas diterima kerja ya, per 100 lamaran yang dikirim. Ini sebagai contoh aja, untuk 100 lamaran yang dikirim ada simulasi dan ada hitungan probabilitasnya juga. Nah, kalau kita komparasi di sini ilustrasinya itu ada dua kandidat, kandidat A dan B. Kandidat A dan B ini memang secara hasil dari screening CV-nya ini mereka berbeda gitu ya, atau yang dipanggil untuk lolos ke interview HR atau interview recruiter ini beda jumlahnya gitu ya. Meskipun dengan jumlah lamaran kerja yang dikirimnya sama. Nah, kita analogikan ada dua, ada kandidat A dan B. Untuk kandidat A sendiri, ini kalau kita simulasikan itu ada sekitar 3 lamaran lah ya, yang memang tembus ke proses interview atau proses psikotes. Sedangkan kalau kandidat B ini dari 100 ada 30 lamaran yang berhasil lolos. Nah, secara peluang kalau dihitung sampai ke tahap offering letter diterima,
Artinya kandidat B ini memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan kandidat A. Bedanya mungkin 2 kali lipatnya ya peluangnya. Di sini kandidat B itu 2,05 atau bahkan sampai 3 kali lipat lebih besar peluangnya dibandingkan kandidat A yang cuma 0,21%. Jadi peluangnya itu sedikit banget. Nah, kenapa screening CV itu penting untuk kita lolos? Karena ya bakal ngaruh hasilnya nanti ke kesempatan-kesempatan berikutnya ketika kita semakin banyak interview dengan HR, artinya semakin banyak juga peluang kita untuk lolos ke tahap berikutnya dibandingkan dari bulan ini misalkan saya ada interview dengan satu rekruter gitu, cuma satu aja gitu, sedangkan peluangnya kan memang antara lolos atau nggak lolos ya, kalau nggak lolos berarti nggak ada peluang lagi untuk lolos gitu, untuk ke tahap user, jadi hilang gitu. Sedangkan kalau saya punya banyak kesempatan untuk interview dengan HR terus lolos, anggaplah 50-50 ya, 50-50 dari 10, 5 yang lolos, berarti saya masih punya 5 kesempatan di interview user. Nah, kenapa screening CV itu penting ya, karena akan ngaruh ke sini poinnya itu. Lalu berikutnya ada beberapa faktor penyebab CV kita kenapa gagal lolos proses screening CV. Nah, yang perlu kita garis bawahi itu proses screening CV, karena ini merupakan proses yang menurut saya paling krusial untuk menentukan langkah ke depannya itu kita akan diterima kerja atau enggak gitu ya. Nah, untuk proses screening CV ini ya jelas ada penyebabnya ya, kenapa CV kita gagal lolos dan interview rate kita rendah ketika kita melamar kerja melalui job portal. Nah, ini kita bagi melalui job portal. Job portal itu kan karakteristik utamanya tadi adalah adanya ATS untuk screening otomatis. Terus juga bedanya sama yang tadi yang lain mungkin screeningnya manual terus nggak ada ATS. Nah, kita itu kan kebanyakan memang ngelamar kerja lewat job portal ya, lebih banyak mungkin ya umumnya gitu, umumnya lebih banyak dibandingkan ngirim lamaran lewat info-info loker, karena kan harus manual tuh kirim-kirim email satu-satu. Nah, untuk yang job portal sendiri ada beberapa faktor. Pertama, faktor yang paling banyak, yang paling berpengaruh itu CV kita otomatis di-reject oleh ATS gitu. Jadi CV kita ini memang di awal udah dikategorikan nggak masuk kualifikasi berdasarkan sistem ATS-nya yang di-input langsung oleh si rekruter gitu. Kriterianya itu kan memang sudah ditentukan oleh rekruter. Jadi jangankan lolos gitu, dibaca aja mungkin belum tentu sama si rekruternya. Jadi karena udah ke reject otomatis ya, harapan untuk dibaca CV kita pun nggak ada gitu. Apalagi sampai ke notice dan lain sebagainya itu nggak ada sama sekali. Ini yang bikin CV kita itu kebanyakan nggak lolosnya karena memang secara ATS emang nggak oke gitu ya, nggak masuk kualifikasi. Nah, yang kedua, dari sisi CV kita, anggaplah ini udah masuk kualifikasi gitu ya, tapi secara ranking kandidatnya ini kita ada di urutan bawah. Nah, kalau disimulasikan, contohnya saya sebagai rekruter, saya lagi cari kandidat untuk posisi logistik manager misalkan. Nah, saya batasi jumlah kandidatnya itu ada 10 sampai 15 orang, katakanlah seperti itu. Nah, nanti si ATS-nya ini kan akan menyortir CV-nya, lalu habis itu dibuatlah rank urutan CV-CV mana aja yang memang skornya itu paling tinggi ke paling rendah. Nah, anggaplah CV-nya ini nih, CV kandidatnya ini ternyata ada di urutan ke 25, 30, 50, 100 dan lain sebagainya. Maka otomatis CV ini tuh akan di hold dulu gitu ya. Kalau memang kualifikasinya sesuai, tapi karena ranknya ada di bawah ya makanya di hold dulu gitu. Nah, ada beberapa case juga kalau misalkan CV-nya ada di urutan bawah tapi masuk kualifikasi, itu memang nggak bakal dilanjutin untuk proses rekrutmen berikutnya. Nah, anggap saya sebagai rekruter udah manggil 15 orang yang qualified rankingnya paling atas, ternyata dari 15 ini ada beberapa kandidat yang cocok sampai ke tahap user dan akhirnya offer, maka otomatis CV yang kandidat yang ada di urutan 25, 50 dan lain seterusnya, meskipun dia masuk ke kualifikasi,
dia nggak bakal dipanggil untuk interview. Nah, ini faktor kedua penyebabnya. Lalu yang ketiga, CV-nya udah masuk kualifikasi nih, hanya saja ketika di screening manual oleh recruiter atau user, isi CV-nya kurang relevan. Nah, ini juga banyak faktor kayak gini ya, yang udah ditemuin. Contoh misalkan kalau kita buka Jobstreet, ternyata ada tulisan tuh, sedang meninjau atau CV-nya itu lagi di screening lah bahasanya gitu ya. Biasanya kan suka ada notif. Terus di LinkedIn juga kelihatan tuh, CV kita ini udah di-view atau lamaran kerja kita udah di-download, tapi kok nggak ada kabar lanjutnya ya. Nah, itu CV kita udah masuk kualifikasi, udah oke secara kualifikasi, secara rank misalkan juga udah oke, tapi setelah dicek ulang oleh recruiter untuk screening manualnya, ternyata di mata recruiter ini CV-nya ternyata kurang relevan, atau biasanya suka diserahin langsung nih ke user, ada 15 kandidat, nanti user bantu ngecek masing-masing CV-nya. Oh, ternyata menurut user CV ini nggak cocok nih, beda penilaian antara ATS dengan si recruiter atau si usernya gitu. Jadi meskipun udah masuk kualifikasi dan ranknya udah paling atas, tapi ternyata kenyataan berkata lain gitu ya. Di screening manualnya akhirnya di reject. Nah, lalu yang kedua, ini mungkin bedanya kalau yang nggak ada ATS atau screeningnya itu dari awal prosesnya manual gitu ya. Misalkan kita kirim lamaran ke email hrd@namaperusahaan.com, terus karir@namaperusahaan.com, dan lain sebagainya. Nah, biasanya faktornya kenapa CV kita itu nggak lolos ya karena udah pasti kualifikasinya nggak sesuai ketika di screening manual. Kedua, karena ada antrian jumlah pelamar. Karena ini sifatnya manual, artinya kan recruiter harus ngecek satu-satu gitu ya, dan mungkin memakan waktu yang lumayan panjang untuk screening. Dan biasanya penilaian recruiter itu kalau ada 10 CV yang udah cocok aja dari 1.000 lamaran yang dikirim, ya udah itu dulu yang dipanggil gitu. Akhirnya jadi nggak ada kabar untuk CV-CV selanjutnya karena antrian ini gitu ya. Dan ini biasanya ketika kita kirim ke email rekrutmen resmi perusahaan, karena antrian ini yang akhirnya kesempatan kita untuk lolos ke tahap berikutnya nggak ada gitu peluangnya, karena udah diambil kandidat-kandidat terbaiknya di awal. Tapi kalau memang rekruternya rajin, biasanya semuanya dicek ya secara manual, baru nanti total kandidatnya itu ada berapa, diputuskan tuh mana dulu yang akan dipanggil untuk proses interview. Nah, yang ketiga faktornya itu ada freeze hiring. Freeze hiring itu berarti kan dipospon dulu untuk proses rekrutmennya. Kadang kita udah kirim CV, saking excitednya kita nungguin, ternyata kok nggak ada kabar. Oh, dari perusahaannya ini di hold dulu nih proses rekrutmennya. Dan yang terakhir, kalau kita kirim lamaran kerja ini by email, kemungkinan besar email kita ini yang kita kirim ke rekrutmen perusahaan ini biasanya ada potensi untuk masuk ke folder spam si email perusahaan gitu. Nah, ini yang jadi ini juga sih, jadi persoalan juga, tapi sifatnya karena teknis, jadi root cause-nya itu, akar penyebab masalahnya kita belum ketemu gitu ya, email lamaran yang masuk folder spam ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita ngebedah lagi, justru lowongan kerja itu kan memang kalau dilihat lebih banyak yang ada di job portal, tapi saingannya banyak, atau di rekrutmen perusahaan juga sama, saingannya banyak gitu. Nah, kalau kita mau ngebedah lebih detail lagi dan kegunaannya si database itu nanti ke depan, database recruiter, kita mau ngebedah sampai ke level sistem ATS dulu deh, untuk yang lowongan kerjanya ini diposting di job portal, misalkan di job portal LinkedIn, Jobstreet, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita mau ngakalin nih, tapi kita harus tahu dulu faktornya itu apa, penyebabnya, untuk supaya biar nggak di reject otomatis oleh si ATS-nya. Nah, kalau kita lihat kan di sini, kenapa saya warnain merah ya, karena memang ini faktor yang paling berpengaruh besar kenapa CV kita gagal lolos proses screening ya ketika kita lamar di job portal. Makanya ini yang jadi highlight utama, kita cari tahu faktornya dulu. Nah,
Kalau saya simpulkan, ternyata faktornya itu ada beberapa ya. Salah satunya memang kualifikasinya itu nggak sesuai. Contoh misalkan syarat pengalamannya untuk posisi tersebut itu harus sekian tahun, misalkan posisinya posisi B, misalkan lowongan kerja yang dicari posisinya B, dia juga harus punya pengalaman di posisi B selama misalkan 2 tahun. Nah, ini kualifikasi umum lah ya. Terus juga skill-skill umum yang lain-lain atau misalkan level pendidikan juga, sertifikasi, terus juga pengalaman kerja di industri yang sejenis dan lain sebagainya lah. Memang ini kualifikasi umumnya nggak match aja gitu. Jadi biasanya kalau kita ngirim CV ke lowongan kerja yang asal gitu ya, asal kita apply 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 apply, nah hasilnya mungkin kurang lebih seperti ini gitu, kita ya nggak lolos sistem ETS karena otomatis di reject berdasarkan penilaian kualifikasinya yang nggak match tadi. Nah, terus juga ada skill juga ya, skill salah satunya skillnya emang nggak match. Misalkan yang dibutuhin perusahaan itu ada 10 skill, kita cuma punya 3 ya, kurang gitu ya, 3 skill gitu, nggak match dengan kualifikasinya gitu, akhirnya ke reject otomatis. Terus faktor keduanya itu CV kita nggak ramah ETS gitu, skor ETS-nya rendah, misalkan karena faktor ya ada salah satunya layout gitu ya, layout, format yang memang bikin CV kita ini tulisannya itu nggak kebaca by system. Nah, ini yang jadi concern utama untuk para fresh graduate gitu ya, untuk lulusan-lulusan baru kadang buat CV itu ya sebagus-bagusnya aja, sekreatifnya gitu, tanpa memikirkan apakah ini bakal kebaca gitu ya. Nah, kita juga harus ngebedain mana CV yang memang dikhususkan eee, untuk lowongan-lowongan kerja tertentu yang nggak membutuhkan CV ATS, kayak contoh misalkan CV designer, itu kan biasanya direct langsung gitu ya ke recruiter yang memang di screeningnya manual, karena kan memang harus uh, tampilannya harus bagus gitu, harus estetik dan lain sebagainya. Nah, beda dengan profesi atau lowongan kerja lain yang memang secara ATS itu CV-nya wajib gitu, karena untuk mendeteksi keyword-keyword yang ada di CV. Kalau format dan layoutnya ini udah nggak oke gitu ya, nggak kebaca sama sistem ATS, ya otomatis nanti ke depannya kita ngelamar pun ya akan susah karena keywordnya nggak kebaca gitu. Dinilai kualifikasinya oleh si sistem ATS ini sebagai not qualified, artinya nggak masuk kualifikasi karena faktor ya CV-nya ini nggak kebaca, padahal kita nulisnya itu skillnya udah cocok harusnya gitu ya, terus juga pengalamannya udah nyambung dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi faktor. Lalu yang terakhir kurangnya keyword yang match. Nah, bedanya mungkin kalau kalau tadi keywordnya itu nggak kebaca, kalau ini mungkin keywordnya itu banyak yang nggak match gitu ya, artinya yang bikin skor ATS-nya itu rendah gitu karena keywordnya itu banyak yang nggak match dengan lowongan kerja. Nah, FYI mungkin dari teman-teman yang udah tahu juga ATS system itu ngebacanya pertama ya dari keyword, salah satunya keyword yang ada di CV kita itu berapa persen yang match dengan lowongan kerja yang diposting gitu. Itu juga salah satu faktor. Kalau keywordnya sedikit gitu ya, misalkan di skillnya terus juga di bagian keyword-keyword tertentu, nah itu sedikit, ya nilai ATS score-nya juga rendah gitu. Makanya kenapa bisa di reject salah satunya itu. Lalu berikutnya kalau kita ngomongin soal solusi ya, kalau kita berbicara ATS, solusinya kan kita supaya menghindari ATS ini mereject CV kita di job portal. Nah, salah satu solusinya ya kita bisa bypass aja ATS-nya gitu. Jadi kita bypass, kita lewati ATS-nya dengan cara apa? Pertama, ya udah pasti kalau kita memang pengen ngelamar kerja di job portal, kita harus benerin dulu nih ATS score-nya atau CV kita gitu agar sesuai dan memenuhi kualifikasi juga. Jadi nggak menggunakan satu CV yang sama untuk kirim lamar-lamaran kerja karena kan pasti keywordnya beda-beda, terus juga kualifikasinya beda-beda. Nah, kita perbaiki dulu tuh CV kita cek dulu ATS score-nya dengan lowongan kerja yang mau kita lamar, itu hasilnya akan lebih lebih bagus gitu ya menurut saya. Tapi yang paling utama memang dari sisi CV kita harus tahu dulu nih skor CV kita berapa, terus juga
Jangan-jangan selama ini CV kita itu skor ATS-nya rendah karena layout-nya kurang oke, akhirnya menyebabkan ditolak otomatis, di-reject otomatis gitu. Nah, yang kedua, kalau CV-nya dirasa udah oke, kita bisa kirim langsung CV ke email rekruternya. Nah, kenapa email rekruternya gitu? Itu akan saya jawab di tujuan berikutnya gitu ya. Nah, yang ketiga kita kirim CV ke LinkedIn rekruternya langsung. Nah, kenapa kita mesti benerin ATS-nya dulu atau CV-nya dulu, baru kita pede nih untuk kirim ke rekruter? Sebenarnya bisa aja tanpa kita harus memperbaiki CV kalau dirasa tulisannya udah oke, karena kan kalau lewat rekruter itu manual ya screeningnya, jadi langsung nggak yang lewat ATS lagi gitu. Tapi kalau kita kedepannya lebih enaknya sih ya, kita tetap kirim di job portal dengan CV yang udah diperbaiki. Kedua juga kita kirim ke email rekruternya. Nah, tujuannya itu salah satunya mungkin di sini biar CV kita dibuka dulu nih sama si rekruter secara manual. Artinya banyak CV-CV kita ini kemungkinan besar yang ke-reject itu nggak dibuka sama rekruter. Jangankan nggak dibuka ya gitu ya, dibuka gitu. Pasti ya namanya udah ketolak ya nggak bakal dibaca atau dibuka sama si rekruternya. Makanya kita perlu gimana caranya CV kita ini supaya dibuka dulu deh sama rekruternya. Nah, caranya itu ya kita kirim langsung ke rekruternya, bisa ke email rekruternya langsung atau ke email resmi perusahaan gitu. Jadi biar ke notice by manual. Karena kalau by system kita udah kirim 100 lamaran di job street tapi yang dipanggil interview cuma sedikit. Nah, bisa jadi kita udah qualified, cocok, ternyata ya CV kita di reject otomatis gitu sama si ATS, atau saingan kita rankingnya lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, itu poin-poin yang memang jadi penyebab gitu, jadi penyebab. Tapi kalau misalkan CV kita ini langsung ke notice sama rekruter, artinya bisa dibuka, dibaca langsung sama rekruter, kita kan ngelewatin beberapa saingan kita juga nih yang ada di job portal yang sama. Jadi CV kita bisa dibaca lebih awal. Contoh misalkan saya lawan 1.000 pelamar kerja lain. 1.000 orang yang lain itu ngelamarnya lewat job portal. Job portal ini nanti nge-rank CV-nya, ATS-nya gitu, dicek skornya, terus diurutkan ranknya, dimasukkan ke kategori qualified atau enggak. Sedangkan kalau saya langsung ke rekruternya gitu. Even itu nanti ujung-ujungnya di ATS pun atau di job portal pun bakal di screening manual oleh si rekruter, tapi ketika saya pede gitu ya, CV saya ini udah oke, bisa langsung tembus dan dibaca oleh rekruter dan memang cocok, ya saya ngelewatin 1.000 orang kandidat lain gitu untuk di notice lebih awal gitu. Nah, tujuannya itu tiga tiga itu, biar CV-nya dibuka secara manual oleh rekruter. Kedua, CV-nya itu dibaca, yang jelas kalau udah dibuka ya wajib dibaca ya, tujuannya itu kan. Percuma dibuka tapi nggak dibaca. Nah, yang terakhir itu bisa dinotis. Kenapa CV-nya itu harus relevan? Kenapa CV-nya itu harus dibenerin ya biar dinotis. Jadi tujuannya tiga itu. Nah, impact atau hasilnya itu peluang keterbacaan CV-nya juga jadi naik. Jadi yang tadinya nggak dibaca karena ke-reject otomatis bisa naik atau bisa dibaca manual oleh rekruter. Terus juga probabilitasnya untuk lolos screening CV-nya juga naik gitu ya, karena kita sudah bypass ATS yang reject CV kita otomatis, plus nggak perlu saingan lagi sama pelamar lain di job portal yang sama atau diurutkan ranking kandidatnya gitu. Kita bisa lebih lebih enak nih buat leluasa buat bypass langsung ke rekruternya. Nah, kalau kita simulasikan mungkin kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Gambarnya itu ada kandidat yang ngirim lewat aplikasi job portal, misalkan ada 1.000 orang. Terus dia harus lewat sini dulu nih, harus disaring dulu sama sistem ATS, terus ditentuin ranknya, skornya, baru diklasifikasikan sebagai kandidat yang qualified. Sedangkan kita dengan relevansi yang sama ya CV-nya, kita nge-bypass nih di tengah jalan, kita langsung ke si rekruternya. Kalau di sini ya ilustrasinya seperti itu kurang lebih. Jadi dari qualified ini nanti baru
sortir oleh si rekruternya secara manual. Sedangkan kalau ini saya misalkan saya langsung bisa dinotis gitu oleh si rekruternya tanpa harus masuk ke sistem ATS dulu. Nah, salah satunya itu mungkin yang akan saya bahas di video berikutnya. Jadi untuk chapter berikutnya mungkin lebih ke detail teknisnya, gimana caranya supaya kita bypass job portal langsung biar CV kita ini dinotis, dibaca, dan dibuka sama rekruternya.